Pemirsa, dua kapal penangkap ikan milik negara Vietnam kembali melakukan pencurian ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Lewat aksi pengejaran yang dramatis, petugas akhirnya berhasil menangkap dua kapal asing tersebut. Inilah detik-detik penangkapan kapal ikan asing oleh petugas Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam bersama Bakamla RI di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Usai melakukan pengejaran, kapal pengawas Orca 03 berhasil mengamankan dua kapal penangkap ikan milik warga negara Vietnam. Saat pengejaran, kedua kapal milik Vietnam mencoba kabur keluar perairan Indonesia. Bahkan nahkoda kapal tidak mengindahkan panggilan petugas melalui pengeras suara. Tak ingin tangkapannya lepas, petugas PSDKP langsung melaju dan mengadang laju kedua kapal asing ini. Dari pemeriksaan, kapal ikan Vietnam ini mengoperasikan alat tangkap troll secara bersamaan oleh dua kapal per troll yang penggunaannya dilarang di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua kapal, terdapat kurang lebih 4.500 kg muatan ikan campur serta 30 ABK berkewarganegaraan Vietnam. Total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 152,8 miliar rupiah. Kerugian yang ada terhadap dua kapal tersebut yang disebut oleh Pak Andi, kurang lebih setelah evaluasinya kita hitung 152,8 miliar. Karena apa? Kapal-kapal tersebut menggunakan alat tangkap yang dilarang. Dia troll, tapi ditarik dua kapal, satu jaring menjadi per troll. Saat ini kedua kapal sudah diamankan ke Pangkalan PSDKP Batam di kawasan Jembatan 2 Barelang guna menghadapi proses hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Saat viral di media sosial, seorang pengunjung Jatim Park terlempar dari wahana 360 pendulum. JTP mengaku siap bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Inilah video detik-detik pengunjung Jawa Timur Part 1 terlempar saat naik wahana 360 pendulum. Video ini viral sejak Kamis kemarin di berbagai akun media sosial. Menanggapi hal ini, pihak manajemen Jawa Timur Park melalui manajer marketingnya akan bertanggung jawab. Kejadian tersebut terjadi tanggal 8 April kira-kira sekitar jam 4. Untuk pertanggung jawabannya seperti apa, Bu? Yang jelas kami segera melakukan tindakan evakuasi, ya, mengamankan korban dan juga pengunjung yang lain, mengevakuasi korban dan membawa korban langsung ke rumah sakit terdekat yang bekerjasama dengan manajemen Jatim Park. Akibat peristiwa ini, korban mengalami patah dua buah tulang betis kanan, patah tulang jari tengah tangan kanan, dan patah tulang jari manis tangan kanan. Polres Batu masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ulas informasi Sindo Today hari ini terkait dengan unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Abul Niat Tamba Aceh yang menolak premanisme di kampus mereka berujung ricuh. Akibat aksi tersebut, seorang satgas kampus tewas dan seorang mahasiswa terluka. Ratusan mahasiswa Abul Niat Tamba Aceh menerobos masuk ke kampus mereka dengan menerobohkan pintu gerbang utama. Kericuhan pengunjuk rasa dengan satgas bentuk pemilik Yayasan Unaya pun tak terhindarkan. Buntut kerusuhan ini, seorang satgas kampus meninggal dan para mahasiswa terluka. Unjuk rasa para mahasiswa ini menuntut konflik urusan klaim kepemilikan kampus Unaya agar diselesaikan secara hukum dan menjamin proses belajar mengajar di kampus. Namun dalam beberapa hari terakhir, sejumlah mahasiswa tidak bisa masuk ke kampus karena dihalangi sejumlah orang yang menamakan diri Satgas Bentukan Pemilik Kampus. Bahkan untuk proses perkuliahan, terpaksa harus dilaksanakan secara online.
1 minggu terakhir ini kami daring, belajarnya di rumah. Kenapa belajar daring? Karena kondisi kampus tidak kondusif, dipenuhi dengan premanisme. Kami masuk ke kampus itu dihadang, bahkan diusir. Oke. Sepengetahuan adik, kenapa orang-orang ini diusir? Kami diusir karena yang pertama dianggap kami ini mahasiswa bayaran. Yang kedua, kami setiap melakukan aksi, kami ini selalu dicam cair. Padahal kami memang asli ingin menuntut hak kami di sini. Sementara itu, pihak Rektor Universitas Abulya Tama mengancam aksi kekerasan yang terjadi di kampusnya. Ia juga akan menuntut secara hukum atas perbuatan tersebut, mulai dari koordinator aksi mahasiswa serta dosen yang terlibat. Dari Aceh Besar Aceh, Syuhri Syarifuddin Ayudis melaporkan. Pemirsa, 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Massa tidak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. TS beserta barang bukti berhasil diamankan, sementara polisi belum menangkap pelaku pembakaran mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya mantan kekasihnya. Warga yang berusaha melerai penganiayaan justru ditodong senjata api oleh oknum tersebut. Dia polisi, Bu, dia polisi. Polisi dia ni. Akibat tak terima diputus cinta, seorang oknum polisi di Kota Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya mantan kekasihnya. Peristiwa berawal saat pelaku mendatangi korban di daerah Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku memintanya masuk ke dalam mobil, keduanya sempat terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku menganiaya korban. Tak hanya itu, pelaku bahkan sempat menodongkan senjata api ke warga yang mencoba melerai. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah dan bagian tubuh lainnya, dan korban melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Lalu dia masuk ke mobil, ada cekcok, dilakukan perlawanan, lalu dia mukul hidung, memar di sini, terus sama di sini. Itu siapa kita? Mantan dia profesinya apa? Anggota polisi. Tugasnya di mana? Polrestabes. Sebelum memukul itu ada pengancaman nggak? Sebelumnya ada pengancaman tapi melalui chat media sosial. Oknum polisi berpangkat Bribka, penganiaya mantan pacar, telah ditangkap dan diperiksa Propam Polrestabes Palembang. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan gerebek 2 sarang narkoba sekaligus di pemukiman padat di Kota Medan, Sumatera Utara. Belasan pria yang diduga pelaku narkoba nekat menjeburkan diri ke dalam sungai. Sarang narkoba pertama yang digerebek polisi berada di Jalan Siswondo, Parman, Medan, Sumatera Utara. Di pemukiman padat ini, polisi menggerebek 1 barak narkoba yang berada di bawah rumah warga yang letaknya persis di pinggir sungai.
Belasan pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat menceburkan diri ke sungai dan kabur. Sedangkan 3 lainnya berhasil diringkus berikut barang bukti alat hisap narkoba dan sisa narkoba yang baru digunakan. Selain menggerebek sarang narkoba di Jalan Siswondo Parman, penggerebekan juga dilakukan di Jalan Kejaksaan Medan. Terdapat 2 pria yang ditangkap yang diduga sebagai pengguna narkoba. Di tempat ini, polisi juga menyita sejumlah alat hisap narkoba dan sejumlah barang bukti lain. Dalam kegiatan ini ada 2 tempat yang menjadi target GSN kita, dan khususnya di tempat ini kita tadi melakukan penggerebekan, dan dari tempat ini kita berhasil mengamankan 3 orang dan juga beberapa alat yang dipergunakan untuk mengisap sabu. Banyak, ada beberapa bong, ada beberapa pipet, dan juga untuk tersangka kita akan amankan dan kita interogasi untuk pengembangan lebih lanjut ke Polrestabes Medan. Untuk mencegah praktek serupa tidak terulang, polisi akan melakukan patroli rutin dan melakukan penggerebekan jika praktek serupa masih ditemukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, Ainus melaporkan.